Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kadangkala kita lupa makna Paskah yang sebenarnya. Kali ini jangan lupa ya Bapak Ibu. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara kasih Tuhan, kita mungkin sudah lupa arti sebenarnya dari Paskah. Kita hanya tahu kalau Paskah itu perayaan minggu yang penuh dengan makanan dan perayaan. Bagi beberapa orang lainnya, Paskah berarti hari libur di mana gereja wajib menjalankan ibadah. Selain itu saudara, kita juga hanya tahu kalau Paskah adalah peringatan kematian Yesus Kristus saja. Tapi hal yang lebih penting dari itu ternyata adalah soal kebangkitannya. Puji Tuhan, Dia bangkit kembali dan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Ini benar-benar persis sama dengan isi dari doa Bapa kami yang cukup familiar bagi kita. Secara harafiah saudara, Yesus sendiri telah mengalahkan kematian. Tapi Dia melakukannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh para pesulap. Mereka pun pada akhirnya juga akan berhadapan dengan kematian. Seiring kematiannya, hilang pula seluruh kekuatan yang mereka punya. Tapi berbeda dengan Yesus yang justru telah menang mengalahkan kematian itu sendiri. Yesus hidup dan memerintah untuk selamanya. Percaya atau tidak, inilah fakta yang sebenarnya. Sejak kebangkitannya, Yesus masih tetap hidup bagi semua orang yang percaya. Ini adalah keajaiban yang kedua dari perayaan Paskah. Melalui karya Allah di kayu salib, kita memiliki akses kepada kehidupan yang kekal. Karena itulah Yesus sendiri mengakui setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 saudara. Karena itulah Dia menunggu respon kita. Dia bukan Tuhan yang haus akan pujian atau yang haus akan pelayanan dari kita. Tetapi Dia hanya menginginkan kita rindu untuk melakukannya. Pujian dan pelayanan kita juga bukan kunci bagi kita untuk bisa memperoleh kehidupan kekal di surga. Tapi kita hanya akan memperolehnya saat kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Tak seorang pun juga yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hanya oleh karena iman kepada Yesus saja kita dibenarkan. Galatia 2 ayat 16. Jadi karena kasih karunia Tuhanlah kita diselamatkan oleh iman. Hal itu bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah semesta. Pemberian Allah semata. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saudara dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menandakan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas maut. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap Bapak Ibu seluruh para pendengar pada saat hari ini. Selamat Paskah. Sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.